Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Arifin Andi Abdul Karim, dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, di mana pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT, khususnya dalam aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, mata kuliah yang saya jadikan sebagai contoh proses belajar mengajar di kelas yaitu mata kuliah rekayasa perangkat lunak, di mana dalam proses penyampaian saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak adalah salah satu mata kuliah wajib dalam program studi Sistem Informasi, di mana ini menjadi fondasi utama dalam penguasaan kemampuan teknis dan metodologis pengembangan perangkat lunak. Selain daripada itu, mata kuliah rekayasa perangkat lunak diperlukan untuk menunjang mata kuliah lanjutan seperti mata kuliah manajemen proyek TI, pengujian perangkat lunak, arsitektur perangkat lunak, dan tugas akhir. Mata kuliah rekayasa perangkat lunak terdiri dari 3 SKS, di mana 2 SKS sebagai teorinya dan 1 SKS sebagai praktikum. Pada video kali ini, saya akan memulai dengan informasi atau deskripsi umum mengenai mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Mata kuliah ini membahas bagaimana merancang dan mengembangkan perangkat lunak secara sistematis, mulai dari tahapan perencanaan hingga pemeliharaan. Mahasiswa akan dikenalkan pada berbagai metode pengembangan perangkat lunak seperti Waterfall, Agile, dan Scrum, serta juga mahasiswa dilatih untuk menggunakan alat bantu visual seperti UML atau Unified Modeling Language untuk memodelkan kebutuhan dan desain sistem secara terstruktur. Mata kuliah ini juga menekankan pentingnya kerja tim, analisis kebutuhan, dokumentasi teknis, dan pengujian perangkat lunak sebagai bagian dari proses rekayasa yang utuh. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL, di mana menunjukkan sikap profesional, bertanggung jawab, dan etis dalam setiap proses pengembangan perangkat lunak, baik secara individu maupun secara tim. Selanjutnya, menguasai konsep, kemudian prinsip, metode pengembangan perangkat lunak, termasuk siklus hidup pengembangan perangkat lunak, dan model-model prosesnya. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan, merancang solusi, dan mengkomunikasikan hasil kerja rekayasa perangkat lunak secara efektif. Yang terakhir, mampu menerapkan teknik analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian untuk menghasilkan perangkat lunak yang sesuai kebutuhan dan standar kualitas. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu menjelaskan konsep dasar rekayasa perangkat lunak dan model proses pengembangannya seperti Waterfall, Agile, dan Scrum. Yang kedua, melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak berdasarkan studi kasus atau permasalahan pengguna. Selanjutnya, membuat desain sistem menggunakan notasi UML atau Unified Modeling Language seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Yang terakhir, bagaimana mengimplementasikan solusi perangkat lunak sederhana berdasarkan hasil analisis dan desain yang telah dibuat. Untuk kajian mata kuliah terdiri dari 10. Yang pertama adalah pendahuluan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, model proses pengembangan perangkat lunak. Yang ketiga, analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang keempat, perancangan perangkat lunak atau software design. Yang kelima, pengelolaan proyek perangkat lunak. Selanjutnya, implementasi dan pengkodean, pengujian perangkat lunak. Yang kedelapan, pemeliharaan dan evolusi perangkat lunak.
Yang ke-9, quality assurance dan metrik perangkat lunak. Dan yang terakhir, tools dan teknologi dalam rekayasa perangkat lunak. Referensi yang saya gunakan adalah buku, jurnal, dan website profesional. Untuk buku saya gunakan dengan beberapa topik atau judul, yaitu Way to the Software Engineering Board of Knowledge. Kemudian yang kedua, testing dan implementasi sistem terbitan Unusia Press adalah karya saya sendiri. Kemudian sistem dan rekayasa perangkat lunak dan deskripsi arsitektur sistem dan perangkat lunak. Metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, kemudian presentasi kelompok, kemudian studi case, dan problem based learning. Untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester, di mana pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-7 adalah penyampaian dan pembahasan materi inti. Selanjutnya di pertemuan 8 ada ujian tengah semester. Dilanjutkan dengan pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 15 adalah pendalaman materi lanjutan dan penyelesaian tugas akhir. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Untuk penilaian mata kuliah rekayasa perangkat lunak bersumber dari kuis, tugas, UTS, dan UAS, di mana kuis adalah 10%, tugas 25%, UTS 30%, dan UAS sebanyak 35%. Demikian pengantar singkat mata kuliah rekayasa perangkat lunak, program studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Untuk memberikan gambaran jelas dalam proses belajar mengajar di kelas, berikut saya tampilkan cuplikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Gimana teman-teman, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini kita masuk di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Topik hari ini yaitu tentang UML ya, Unified Modeling Language. Namun sebelum kita masuk ke topik pembahasan, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan teman-teman isi absen ya di siakat. Sembari teman-teman ngisi, saya mengingatkan kembali bahwa topik sudah saya share di adlink dan di WhatsApp group. Silakan teman-teman yang sudah download boleh dibuka, kemudian dilihat-lihat kembali ya. Nah, saya akan flashback ya untuk pertemuan yang sebelumnya, di mana kita sudah belajar tentang metode pengembangan sistem. Nah, jadi metode pengembangan sistem itu ada yang masih ingat? Ada yang tahu? Di metode pengembangan sistem itu adalah strategi atau cara dalam memahami sebuah tahapan-tahapan di dalam SDLC. Ya. Kemudian SDLC itu sendiri adalah rangkaian atau tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem. Nah, kalau metode pengembangan sistem itu ada apa saja? Mas ingat? Ada waterfall, ada prototyping, ya, ada apa lagi? Ada agile, ya, ada spiral, ada RAD dan lain sebagainya. Nah, ini semua harus kita pahami karena nanti ketika kita mengerjakan sebuah software development atau misalnya mengerjakan sebuah project, itu kebutuhannya beda-beda, macam-macam. Contoh misalkan kita mau bikin project sederhana dan tidak banyak perubahan. Kira-kira metode apa yang cocok kita pakai? Waterfall, karena waterfall itu sifatnya kan berurutan ya. Satu tahapan kalau sudah sekiranya selesai baru dia bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Sama halnya misalkan kita mau bangun startup. Startup itu kan butuh kolaborasi, kerja tim atau misalnya iteratif ya, dan kompleks ya. Kira-kira metode apa yang cocok kita pakai? Yang cocok kita pakai adalah agile. Nah,
Karena kalau kita pakai waterfall tadi kan dia agak kaku ya, misalkan dia nggak bisa masuk ke tahapan selanjutnya kalau tahapan sebelumnya belum selesai. Kemudian kalau misalkan dia sudah masuk di tahapan berikutnya kemudian ada revisi, itu ya nanti bisa jadi problem. Nah, karena dia nggak bisa balik lagi gitu. Beda semacam metode-metode yang lain. Atau misalkan kita mau bangun sebuah proyek yang butuh waktu cepat untuk penyelesaian, maka yang harus kita pakai adalah RAD, gitu ya. Nah, kemudian dalam tahapan sebuah SDLC atau System Development Life Cycle itu adalah secara definisi adalah rangkaian daripada tahapan-tahapan dalam pengembangan sistem, ya. Dimana yang pertama ada perencanaan, kemudian ada apa lagi? Analisis kebutuhan, kemudian apa? Desain, ya. Kemudian pengembangan atau implementasi. Selanjutnya pengujian atau pengetesan, dan yang terakhir adalah ya melakukan maintenance atau pemeliharaan. Itu untuk topik yang minggu lalu ya, atau di pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke topik yang berikutnya, yaitu UML. Jadi UML itu adalah singkatan daripada, ada yang ingat, ada yang tahu? Unified Modeling Language. Ya, ini adalah sebuah bahasa, salah satu dari bahasa pemodelan yang dimana di dalamnya itu ada use case, ya. Ada apa lagi? Activity diagram. Ada apa lagi? Ya, sequence diagram dan class diagram. Nah, namun karena kita tidak bisa bahas dalam satu waktu secara semuanya, maka hari ini kita fokus pada use case diagram. Nah, untuk sub CPMK atau sub capaian mata kuliah ketika teman-teman belajar materi ini atau use case diagram, itu bagaimana mahasiswa mampu mengidentifikasi, kemudian merancang dan menjelaskan use case diagram berdasarkan daripada kebutuhan sistem serta memahami relasi aktor dan use case sebagai bagian daripada pemodelan perangkat lunak. Nah, metode yang saya pakai seperti biasa dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu saya menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Referensi atau daftar pustaka seperti yang ada di RPS ya. Saya menggunakan beberapa topik ya dalam buku, kemudian jurnal, kemudian website profesional. Buku sendiri ada salah satu topik yang saya gunakan hasil karya saya sendiri, yaitu testing dan implementasi sistem dalam dengan terbitan Unusia Press ya. Nanti teman-teman bisa lihat juga di perpustakaan dan sebagainya. Hari ini seperti yang tadi sampaikan, kita akan belajar tentang use case. Jadi kenapa harus kita mempelajari use case? Secara definisi, use case itu adalah ketika kita membuat, kita bisa mengetahui ya interaksi antar si aktor atau pengguna dengan sistem. Jadi secara definisi, tadi saya ulang, ini adalah sebuah bahasa pemodelan ya daripada UML ya, yang bisa dia berinteraksi antara aktor dengan sistem. Nah, secara definisi kita sudah bisa memahami. Kemudian dari fungsinya kan kita sudah tahu ya, ini menjadi bridge atau jembatan ya, dia sebagai jembatan untuk si pembuat dengan si klien atau konsumen. Nah, sehingga ini juga hal yang penting dalam perancangan sebuah sistem, karena kita memahami salah satu diagram atau pemodelan ya di dalam UML. Tujuannya apa? Agar supaya kita bisa paham dalam artian siapa yang nanti akan menggunakan sistem ya. Contoh misalkan pembeli atau misalkan admin itu adalah aktor ya. Atau misalkan apa saja yang mereka bisa lakukan di dalam sebuah sistem. Misalkan kalau kita buka website dan sebagainya bisa login ya. Tergantung sistemnya, kita bisa order kalau itu sistem penjualan dan lain sebagainya. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan? Jelas ya?
kita masuk ke komponen atau misalnya simbol-simbol yang ada di dalam use case diagram. Untuk sistem di dalam use case diagram itu disimbolkan sebagai persegi. Ini adalah sebuah simbol daripada sistem. Kemudian kalau aktor itu bisa kita atau pengguna dan sebagainya. Nah, disimbolkan seperti ini. Nah, kemudian use case-nya seperti ini, relasi ketika aktor berhubungan dengan sistem atau dengan si Helix, kita menggunakan ini. Kemudian kalau misalkan ada relasi-relasi opsional yang lain, kita bisa menggunakan extend dan lain sebagainya. Nah, ini simbol-simbol ini biasanya dipakai di dalam kita membuat atau kita memodelkan sebuah use case. Nah, ketika teman-teman sudah paham ya simbol-simbol daripada use case, kemudian secara definisi, fungsi dan kegunaannya, bagaimana cara kita mengimplementasi, bagaimana cara kita menggunakan. Nah, cara kita menggunakan ada beberapa tools ya yang bisa teman-teman pakai baik secara online maupun bisa di download softwarenya. Kalau saya sendiri biasa menggunakan Crowd.io. Teman-teman sudah tahu Crowd.io ini sudah kita pelajari ketika mata kuliah basis data. Jadi teman-teman bisa gunakan Crowd.io untuk menggambarkan pemodelan atau notasi yang tadi di dalam sebuah use case. Nah, contoh sederhana. Kalau saya tanya kepada teman-teman, di sini terdiri dari beberapa aktor. Dua aktor, ada admin dan kemudian use case-nya seperti apa? Melakukan pendaftaran, kemudian login, ya, melengkapi data dan berkas, ya. Semua ini yang dimaksud dengan use case. Yang tadi yang saya maksud ini adalah sebuah sistem, ya. Ini adalah sebuah sistem. Jadi si aktor itu dia berada dalam luar sistem. Ya. Jadi cara menggambar yang benar ketika membuat sebuah use case ya seperti ini. Ada sistem, ada use case-nya, ada aktor dan relasinya. Jelas ya? Kemudian ini contoh yang kedua ya. Berarti teman-teman sudah bisa identifikasi ya, ini terdiri dari 3 aktor yaitu admin, dosen, mahasiswa. Mana bisa melakukan login, daftar, masukkan nilai dan lain sebagainya. Ini contoh sederhana untuk sistem informasi akademik. Kira-kira kalau misalnya saya angkat case atau studi kasus tentang sistem belanja online, kira-kira siapa yang bisa identifikasi di dalam sistem belanja online itu terdiri dari berapa aktor dan bagaimana use case-nya? Ada yang bisa? Mas Wahyu, ya silakan. Jadi kalau di dalam faktor dan use case dalam sistem belanja online itu ada 3 faktor ya Mas, yaitu pembeli, admin dan kurir. Pembeli, admin dan kurir. Oke, untuk use case-nya seperti apa? Pertama itu membuat akun dulu atau daftar akun. Oke, registrasi, login. Terus kalau misalkan pembeli itu memilih barangnya, habis itu check out barangnya, setelah itu barang itu dibayar, setelah itu kurir itu ke bagian kirim barang. Oke, penjelasan Wahyu tadi sudah sangat baik ya. Tadi ada misalkan kalau kita menggunakan ini kita harus registrasi ya, kemudian kita bisa login, kita bisa belanja dalam sistem tersebut dan sebagainya. Itu nanti Mas Wahyu biar mengetahui lebih dalam nanti bisa digambarkan dalam tadi tools terserah memakai Crowd.io dan sebagainya. Tapi secara argumentalis sudah bisa dilihat bahwa Mas Wahyu bisa menangkap materi ini. Selanjutnya kalau misalnya sistem akademik kampus, kira-kira siapa yang bisa jawab? Mas Haidar, ya silakan. Jadi di sistem akademik kampus itu ada tiga aktor. Yang pertama ada mahasiswa, admin, terus ada dosen. Nah, Mahasiswa, iya dosen. use case-nya itu mahasiswa melakukan login. Mahasiswa dapat melihat nilai KRS, KHS, dan dosen melakukan login. Dosen juga dapat menilai mahasiswa melalui menu yang ada yang tersedia di dalam use case tersebut. Oke, jadi sepintas ketika kita mengetahui fungsi dan maksud daripada use case, saya kira kita bisa dengan mudah ya identifikasi atau membuat sebuah sistem.
dalam artian gambaran secara general. Ketika melakukan sebuah perancangan tidak keliru ya, tidak sesuai atau di luar daripada ekspektasi dari klien kita. Nah, terima kasih teman-teman atas penjelasannya. Selanjutnya saya kira saya minta ini dibikin menjadi 3 kelompok ya, ada ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nanti masing-masing kelompok bisa diskusi, kemudian saya minta salah satu, karena waktu kita dibatasi oleh ruang dan waktu, saya minta salah satu nanti akan menjelaskan ya, terserah nanti yang mau presentasi siapa, untuk bagaimana menjelaskan sesuai dengan studi kasus yang kalian pilih. Jadi terserah kalian mau pilih seperti apa, yang jelas bisa mewakilkan topik kita hari ini, dalam artian bisa identifikasi aktornya dan proses alurnya seperti apa di dalam sebuah sistem yang kalian pilih atau kalian tentukan. Oke, silakan teman-teman berdiskusi dulu. Selanjutnya nanti kalau sudah selesai, sudah bisa mengerti alurnya, bisa dipresentasikan. Jelaskan hanya dua user, dia sama baik kan, user atau yaitu admin sama pengguna. Kalau kita masukkan 3, Iya, itu yang saya buat. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan dari apa yang telah saya buat dari kelompok saya, yaitu use case dari sistem pembayaran OVO. Yang kita ketahui bahwasanya OVO itu adalah aplikasi keuangan ya, yang mana di aplikasi itu kita bisa melakukan transaksi atau membayar tagihan dan macam-macam lagi. Nah, di sini ada use case dari salah satu aktor, yaitu aktor user, gitu ya. Nah, di aktor user ini dia memiliki beberapa akses, gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ada use case top up, transfer, login, register, dan validasi data. Kalau kita lihat di sini yang paling bawah itu adalah validasi data, karena di tiap-tiap use case di sini ada include. Nah, kenapa di sini ada include? Include ini menandakan bahwasanya use case ini harus didahului dengan use case yang ditunjuk sesuai arah panahnya, yaitu login. Sebagai contoh, user, misalnya saya ini adalah user dari aplikasi OVO, saya ingin melakukan top up saldo. Yang namanya top up saldo pasti harus mendahului login. Kalau nggak bisa login ya berarti nggak bisa top up. Nah, login juga harus melalui use case register, ya kan? Karena login itu bisa dilakukan kalau misalnya dia ini udah register, dan register bisa dilakukan kalau misalnya sudah validasi data. Ya, kalau misalnya kita mau register, itu kan kita input data-data kita, nama lengkap sesuai KTP, terus foto diri atau misalnya alamat dan lain-lain. Nah, terus contoh lainnya di sini. Di sini di bagian login, ya baru kita bisa melakukan top up, transfer, dan juga payment, gitu ya. Misalnya salah satunya itu adalah top up. Ketika kita melakukan top up, maka di sini kita akan diarahkan use case untuk menunjukkan saldonya, gitu ya. Jadi ketika kita top up, maka yang di top up itu adalah saldo. Begitu juga ketika kita transfer. Ketika kita transfer, maka nanti ada 2 use case yang berhubungan dengan transfer, yaitu sesama OVO atau transfer ke rekening salah satu bank, gitu ya. Berarti selain OVO, gitu. Nah, di sini ada tulisan extend. Extend itu apa? Extend ini muncul ketika ada 2 use case atau lebih, yang mana use case ini adalah opsional atau bisa dipilih salah satu, gitu ya. Nah, lalu ada use case payment. Payment ini adalah pembayaran, ya. Nah, lalu pada use case payment ini kita bisa diberi opsional lagi, ya, sesuai tulisannya di sini extend. Di sini saya buat ada 2 contoh, yaitu ada tagihan dan juga pemesanan. Jadi ketika pembayaran kita bisa memilih opsi tagihan atau opsi pemesanan. Mungkin ini salah satu use case
yang saya buat dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan dari kelompoknya Mas Hanan. Tadi menjelaskan sangat atau begitu rinci ya. Ini menunjukkan bahwa pada kelas kita hari ini teman-teman bisa menangkap ya topik yaitu terkait dengan use case diagram. Jadi intinya secara garis besar use case itu dia bisa membantu kita dalam memahami kebutuhan sistem ya daripada sudut pandang pengguna. Jadi tadi teman-teman bisa memahami, saya mengulang kembali bahwa use case ini adalah salah satu dari beberapa tahapan yang ada di dalam UML. Nah, di minggu berikutnya kita akan mempelajari terkait dengan activity diagram. Nah, activity diagram ini tahapan setelah use case diagram. Nah, harapannya apa yang tadi dijabarkan oleh saya bisa ditangkap ya dengan baik, bisa dipahami dengan baik, sehingga bisa diimplementasi sebagaimana mahasiswa anak TI ya untuk menggambar sebuah interface atau misalkan membuat sebuah modelan sistem itu sesuatu yang wajib buat kalian. Jadi semoga bisa diimplementasikan dengan baik. Saya kira cukup ya teman-teman untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu di minggu besok dengan materi activity diagram. Nanti saya akan share topiknya di link dan WhatsApp group, nanti teman-teman bisa mempelajari. Sekian dari saya, seperti yang tadi saya buka, kita awali dengan berdoa, kita juga tutup nanti dengan berdoa. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian untuk pertemuan kali ini, kita bertemu di minggu berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat pembelajaran mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran secara keseluruhan dalam proses belajar mengajar secara interaktif, terstruktur, dan berorientasi pada capaian pembelajaran mahasiswa. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wallahumma fi'ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.